Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita patut bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, baik itu berupa kesehatan maupun berupa rezeki. Salawat dan salam tetap kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Baik saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, camkan dan hindari 10 perbuatan ini sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kali ini kita akan membahas tentang 10 perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam Quran surah Al-Isra dari ayat 22 sampai 38 disebutkan beberapa perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa sajakah perbuatan dan sikap manusia yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut? Namun seperti biasa, sebelum lanjut pada videonya, saya ingin mengajak Anda semua untuk terus mendukung channel ini dengan cara tekan tombol like dan juga tekan tombol subscribe-nya. Maka dengan begitu Anda semua sudah ikut serta dalam mensiarkan kebaikan di dunia dan akhirat. Baik saudaraku yang dirahmati Allah, berikut penjelasan 10 perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu perbuatan syirik atau mempersekutukan Allah. Janganlah kamu adakan Tuhan yang lain di samping Allah, agar kamu tidak menjadi tercela dan tidak ditinggalkan oleh Allah. Quran surah Al-Isra ayat 22. Ini adalah perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah. Mempersekutukan Allah adalah termasuk dosa besar dan bisa dikatakan perbuatan syirik, yaitu keluar dari Islam. Maka cepat-cepatlah kita bertaubat jika kita sadar perbuatan kita ini sudah menyimpang dari ajaran Islam. Semoga Allah memberi ampunan bagi kita semua. Yang kedua yaitu berani kepada kedua orang tua. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya dengan perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil." Quran surah Al-Isra ayat 23 sampai 24. Perbuatan yang ketiga yaitu adalah boros. Padahal di sekelilingnya banyak fakir miskin yang masih membutuhkan bantuan kita. Kita diperintahkan menunaikan hak terhadap orang miskin, dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Quran surah Al-Isra ayat 26. Perbuatan boros yang membuang-buang uang, padahal di sekeliling kita banyak fakir miskin yang membutuhkan bantuan kita, itu merupakan perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Harta yang kita miliki akan dipertanggungjawabkan kemana harta kita dibelanjakan kelak. Perbuatan yang keempat yaitu perbuatan kikir. Oleh karena itu kita diperintahkan jangan terlalu kikir. Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya, karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal. Quran surah Al-Isra ayat 29. Yang kelima yaitu perbuatan membunuh anak karena takut kemiskinan.
Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang sangat besar. Quran Surah Al-Isra ayat 31. Setiap manusia yang lahir di dunia sudah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jika kita yakin bahwa Allah sudah menjamin setiap manusia sudah diatur rezekinya, maka kita tidak perlu khawatir takut rezeki kita tertukar dengan orang lain. Apalagi membunuh anak karena takut kemiskinan, itu termasuk dosa besar. Yang keenam yaitu perbuatan zina, berzina. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Quran Surah Al-Isra ayat 32. Yang ketujuh yaitu perbuatan membunuh seseorang. Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya, melainkan dengan suatu alasan yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya. Tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan. Quran Surah Al-Isra ayat 33. Yang kedelapan yaitu memakan harta anak yatim. Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik atau bermanfaat sampai ia dewasa, dan penuhilah janji. Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabnya. Quran Surah Al-Isra ayat 34. Yang kesembilan yaitu taklid buta, mengikuti syariat tanpa dasar nakli yang jelas. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya. Quran Surah Al-Isra ayat 36. Larangan taklid buta yaitu mengikuti tanpa dasar yang jelas. Sebagai manusia awam, apalagi dalam urusan agama, tentu kita jangan asal mengikuti. Apalagi dalam pemahaman yang salah satu, tentu kita akan terjebak dalam kesesatan. Ikutilah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam Al-Quran dan Sunnahnya. Pasti kita akan selamat di dunia dan akhirat. Adapun perbuatan yang terakhir yaitu adalah sombong. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung. Quran Surah Al-Isra ayat 37. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu kita ketahui bahwa ke-10 larangan ini dalam kajian surah Al-Isra ayat 22 sampai 38 ditutup dengan penegasan bahwa Allah sangat membenci perbuatan tersebut jika kita melakukannya. Semua itu kejahatannya amat dibenci di sisi Tuhanmu. Quran Surah Al-Isra ayat 38. Nah, mengapa judul video ini kita memberikan 10 perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena pada penutup di ayat Quran Surah Al-Isra ayat 38, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, semua itu kejahatannya amat dibenci di sisi Tuhanmu. Quran Surah Al-Isra ayat 38. Baik saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah 10 sifat atau 10 perbuatan manusia yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menghindarkan kita dari 10 perbuatan di atas. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.